Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi semua dimanapun berada, jumpa kembali di podcast Kantor Kementerian Agama Kota Kediri pada momen spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini kita akan mencoba untuk menggali inspirasi dari para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur untuk membela Indonesia. Dan di dalam perjuangan mereka yang penuh dengan semangat dan juga pengorbanan, pasti terkandung nilai-nilai luhur yang tentunya masih relevan untuk kita gunakan hingga saat ini. Untuk itu kita akan membahas bagaimana semangat juang para pahlawan yang dapat kita teladani dan dapat kita terapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Dan melalui episode kali ini kita akan mencoba untuk merefleksikan dedikasi dan komitmen para pahlawan dalam meraih kemerdekaan serta mengajak diri kita untuk menumbuhkan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan untuk itu telah hadir di studio podcast Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Bapak Haji Ahmad Zamroni MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan hadir di studio podcast untuk kita berbincang-bincang mengenai refleksi semangat para pahlawan kemerdekaan, untuk juga kita contoh semangatnya sehingga kita bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Kementerian Agama Kota Kediri ini. Dan di siang hari ini temanya juga spesial karena masih di bulan Agustus, Bapak. Ya. Sehingga tema-tema kemerdekaan, tema-tema refleksi semangat perjuangan para pahlawan tentunya ini masih sesuatu yang hangat untuk kita perbincangkan. Dan baik Pak Kasubag, bahwa di kantor Kementerian Agama Kota Kediri ini adalah paling banyak kita ada memberikan pelayanan kepada masyarakat, ngaten nggih Bapak. Yeah. Nah, tentunya ketika kita kaitkan dengan semangat-semangat perjuangan para pahlawan, tentunya ada nilai-nilai perjuangan yang bisa kita adaptasi ataupun kita tiru dari apa yang telah mereka persembahkan untuk Indonesia. Nah, kemudian apakah sebenarnya inti atau dari nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang bisa kita adaptasi untuk kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan di kantor, Pak? Iya. Tentu kita masih ingat betul bagaimana para pejuang pahlawan itu dalam memperjuangkan kemerdekaan ini tidak didasari karena keinginan lain kecuali satu, bagaimana bangsa Indonesia itu terlepas dari belenggu penjajahan. Nilai keikhlasan di dalam mempertaruhkan seluruhnya perjuangan yang diberikan kepada bangsa Indonesia pada waktu itu sangat luar biasa. Cuma satu niatnya, bagaimana bangsa itu tidak dijajah oleh bangsa yang lain. Jadi nilai keikhlasan, karena ikhlas itulah apa saja ia pertaruhkan, harta benda, keluarga, bahkan nyawanya demi sebuah tujuan bagaimana bangsa Indonesia itu bisa merdeka. Oleh karena itu mereka disebut sebagai pahlawan kemerdekaan. Pahlawan itu sebenarnya kalau kita kaji dari bahasa pahlawan, orang-orang yang mendapatkan pahala, orang-orang yang mendapatkan balasan karena apa yang ia lakukan didasari oleh rasa ikhlasnya itu. Jadi nilai keikhlasan itu yang patut kita suri tauladani, karena tidak ada keinginan yang lain, tidak ingin menjadi sesuatu, tidak
ingin mendapatkan sesuatu, tidak ingin mengharapkan sesuatu, tetapi bagaimana mereka bersama-sama ingin agar bangsa Indonesia ini terhindar dari penjajahan. Yang kedua tentu semangat patriotisme, semangat cinta tanah air. Tidak rela manakala negaranya, bangsanya itu dikuasai oleh bangsa lain, oleh negara lain. Oleh karena itu nilai patriotisme, nilai keikhlasan itulah yang sebenarnya harus senantiasa kita tumbuh kembangkan. Kita ambil saripati keikhlasan dan cinta tanah air itu yang senantiasa bisa bisa melampaui waktu. Maksud saya bisa melampaui waktu itu adalah bahwa nilai ikhlas, nilai patriotisme itu akan senantiasa bisa kita contoh di mana dan kapanpun kita berada. Nah, terkait dengan itu maka sangat tepat manakala Kementerian Agama itu tagline-nya, semboyannya itu adalah ikhlas beramal. Ikhlas itulah yang sebenarnya yang ingin senantiasa menjadi pendorong utama, yang menjadi penggerak utama bagi seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama. Tentu ikhlasnya itu dengan tujuan beramal yang baik. Barangkali ada kesinambungan antara Kementerian Agama kemudian dengan bagaimana para pahlawan itu mengorbankan seluruhnya demi kemerdekaan yang didasari oleh keikhlasan dan cinta tanah air. Betul sekali. Itu Mas, semangat yang luar biasa. Ya, semangat untuk terus berjuang yang melampaui waktu, bahkan akan senantiasa sesuai dengan kondisi dan waktu yang ada. Betul sekali. Dan tentunya energi ikhlas ini sebuah energi yang sangat besar, yang sangat besar, yang mampu untuk mendorong siapapun menghasilkan sebuah energi perjuangan pengorbanan yang sangat besar untuk menuju ataupun mencapai kepada satu tujuan yang baik. Dalam perjalanannya mencapai tujuan itu pasti ada tantangan, pasti juga ada beberapa peluang yang harus dilalui untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, jika kita bawa dalam konteks pelayanan publik di kantor Kementerian Agama, apa saja Pak tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan publik, dan bagaimana kiranya semangat dari pahlawan ini bisa kita terapkan dalam bentuk pelayanan kita ke masyarakat? Para pejuang dulu itu di dalam berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia itu melepaskan pakaian kesukuannya, melepaskan latar belakang agamanya. Di samping itu juga dia melepaskan semua ego-ego yang bersifat pribadi, bersifat kesukuan, tetapi mengedepankan nilai kebersamaan, nilai persatuan, bagaimana agar Indonesia ini bisa merdeka. Tentu dimulai pada fase Sumpah Pemuda yang seluruhnya melebur bagaimana agar semangat kebersamaan, semangat keindonesiaan itu lebih diutamakan, mengalahkan kepentingan pribadi, mengalahkan kesukuannya, bahkan mengalahkan latar belakang agamanya. Nah, ini perlu menjadi reflektir sendiri oleh ASN yang ada di Kementerian Agama. Apapun yang namanya Kementerian Agama itu adalah melayani seluruh agama. Artinya rumah besar Kementerian Agama itu ditopang dan dijaga sekaligus disangga oleh
berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini. Ditopang dan disanggah oleh berbagai macam suku, adat, dan kebiasaan. Oleh karena itu, tantangan kedepannya itu bagaimana yang bersifat plural, bersikap ragam macamnya itu bukan menjadi faktor pemecah, bukan menjadi faktor terbelah, tetapi menjadi faktor merekat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia melalui Kementerian Agama. Tantangan terberat seperti itu. Jadi bagaimana keberagaman itu, bagaimana yang bermacam-macam itu tetap menjadi satu, dan Kementerian Agama harus tampil ke depan, mewujudkan keberagaman yang tetap dihormati, tetapi persatuan menjadi faktor penentu utama. Bagaimana kita ASN bisa menciptakan itu, mewujudkan itu, sehingga kembali lagi perjuangan para pahlawan itu tetap akan senantiasa kita kenang. Mempertahankan keberagaman, menciptakan persatuan, itu pada hakikatnya secara tidak langsung menserutawadani para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi sebuah kemerdekaan. Iya, betul sekali. Kadang-kadang memang mengharmonisasikan sebuah perbedaan itu sesuatu hal yang tidak mudah. Iya, tidak mudah dan tidak sederhana. Barangkali kita aja yang satu rumah dengan orang tua yang sama, dengan adat kebiasaan yang tumbuh berkembang di lingkungan yang sama, masih sering ada terjadi perbedaan pendapat. Karena kalau itu kita munculkan, saya yakin akan menjadi permasalahan yang besar, bukan saja di Kementerian Agama, tetapi di bangsa kita. Betul sekali. Dan satu yang membuat saya tergugah semangat itu terkadang adalah ketika saya melihat bagaimana kegigihan para pemimpin pahlawan yang ada di masa lalu. Contohlah mungkin seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, ataupun Presiden RI pertama Bapak Soekarno, bagaimana beliau mampu menunjukkan sebuah pola kepemimpinan yang saya kira luar biasa. Nah, mungkinkah model-model kepemimpinan para pendahulu kita itu bisa kita contoh, bisa kita ilhami untuk bisa kita terapkan di dalam memimpin sebuah organisasi ataupun sebuah kementerian agama, begitu Pak? Itu sebuah keharusan. Jadi bagaimana role model contoh kepemimpinan yang sudah pernah ada, dan itu bagian dari kita merujuk ke sana, kita mengikut ke sana, karena memang bagaimanapun juga rumah besar Indonesia ini memang betul-betul harus kita pertahankan. Salah satunya adalah keberagaman itu sebagai sebuah keniscayaan, dan kebersamaan itu juga sebuah keharusan yang didasari oleh adanya rasa keadilan. Keadilan dalam arti tidak menyamaratakan. Adil itu bukan sama, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Saya pikir seperti itu. Dan tentunya sejak zaman kemerdekaan ini sehingga saat ini itu sudah terjadi banyak sekali perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan mungkin kultur dan juga kebudayaan, mengingat memang masanya sudah sangat panjang. Namun yang dapat saya gali dari para pahlawan itu adalah sejak mereka berjuang dari awal hingga mencapai kemerdekaan,
yang tidak berubah itu adalah semangat mereka untuk selalu berubah menjadi menuju sesuatu yang lebih baik. Enggak. Saya kira seperti itu. Nah, mungkinkah semangat para pahlawan yang tetap teguh untuk terus bergerak menuju satu perubahan bisa kita terapkan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru mungkin untuk skala sekarang ini di dalam ranah pelayanan publik, Pak? Ada hal yang sebenarnya tadi sangat penting untuk kedepannya. Memang bukan berarti kita ASN itu tidak bisa menjadi pahlawan. Bukan berarti pahlawan itu hanya dimiliki oleh para pejuang kemerdekaan. Bukan saja pahlawan itu dimiliki oleh mereka perintis kemerdekaan, tetapi kita yang hidup di zaman sekarang ini bisa saja yang pada hakikatnya nanti kita mendapatkan sebuah makom di tingkat pahlawan. Tentu konteks ini disesuaikan dengan kekinian kita. Bagaimana menjadi seorang ASN yang betul-betul memahami tentang tugas dan fungsinya internal di Kementerian Agama, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal di Kementerian Agama. Tentu inovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sebuah keharusan, dan Menteri Agama dalam hal ini Gusmen telah memberikan sebuah acuan kinerja yang salah satunya adalah digitalisasi. Iya, ini sesuatu yang memang menjadi tuntutan. Bagaimana penyajian data itu sudah tidak berbasis lagi kepada paper, tetapi berbasis kepada IT, sehingga seluruh akses kegiatan, seluruh proses pendokumentasian itu bisa langsung diakses oleh masyarakat. Menumbuhkan akuntabilitas, menumbuhkan sebuah kepercayaan, itu sebuah keharusan sekarang. Sekarang ini yang harus menjadi pemikiran kita semua adalah bagaimana trust masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Agama. Banyak program-program yang ada di Kementerian Agama itu sudah diapresiasi oleh masyarakat. Yang terakhir adalah dalam pelayanan di bidang haji. Tahun ini merupakan penilaian terbaik yang diberikan masyarakat kepada Kementerian Agama dalam bidang pelayanan haji, yang nilainya 95 lebih barang persen. Ini menunjukkan bahwa inovasi tetap harus dibutuhkan agar satu menyesuaikan dengan tuntutan zaman, kemudian adalah memperbaiki terhadap kekurangan yang telah kita lakukan, kemudian endingnya adalah kepuasan masyarakat yang kita harapkan. Selain itu tidak. Jadi bagaimana kehadiran Kementerian Agama mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, masyarakat percaya kepada Kementerian Agama selaku institusi yang diberikan tugas dan emban melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Dan ASN Kementerian Agama dengan itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang ada di Kementerian Agama. Baik, tetap mampu untuk menjadi sosok pahlawan dalam tanda kutip yang paling bermanfaat untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Itu kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia itu adalah yang paling bermanfaat, yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya sejelek-jelek orang itu orang yang paling tidak bermanfaat kepada orang lain. Barangkali itu yang perlu menjadi renungan kita. Baik. Nah, dalam berinovasi pasti banyak hal-hal yang baru, Pak. Mungkin istilah dalam
masyarakat itu kita perlu mencoba-coba, trial error gitu ya. Ketika kita menyajikan sesuatu ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat, mungkin bisa jadi di lain waktu apa yang kita sajikan mendapat kritikan juga dari masyarakat. Apakah mungkin ada strategi khusus dari kantor Kementerian Agama untuk mengevaluasi apa yang telah dijalankan? Hal ini adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik ini akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Evaluasi bagian dari proses yang wajib dilakukan oleh organisasi. Evaluasi tentu dilakukan oleh Kementerian Agama, baik bersifat semester, baik bersifat tahunan, baik evaluasi bersifat mingguan. Salah satu hal yang menjadi sebuah pedoman kepada kami yang melakukan pelayanan kepada masyarakat itu adalah apa yang disebut dengan indeks kepuasan masyarakat IKM. Di KUA yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, barangkali satu-satunya pelayanan publik yang dilakukan di bangsa kita ini cuma KUA yang paling baik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan publik itu ada macam-macam bentuknya. Ada pelayanan pengurusan KTP, ada pelayanan SIM, ada pelayanan KK, pelayanan termasuk di dalamnya ada pelayanan di bidang pernikahan. Hanya KUA lah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Begitu proses akad nikah selesai, maka pada waktu itu juga akte nikah itu diberikan kepada masyarakat. Buku nikah itu langsung diberikan kepada masyarakat. Yang ini tidak kita dapatkan dan kita temui oleh pelayanan publik yang lainnya. Jadi begitu selesai proses akad nikah, buku nikahnya diberikan. Hari itu juga, waktu itu juga. Tentu berbeda dengan pelayanan publik yang lainnya, yang butuh waktu beberapa hari, bahkan ada yang bulanan, baru mendapatkan apa yang ia butuhkan itu. Tetapi di KUA tidak seperti itu. Ini sebenarnya pelayanan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh teman-teman yang ada di KUA. Maka kita akan terus meningkatkan itu. Caranya bagaimana? Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja kita melalui indeks kepuasan masyarakat yang di KUA itu ada barcode-nya, ada nomor HP-nya. Manakala ada pelayanan yang tidak memuaskan, bisa langsung memberikan tanggapan, laporan, aduan kepada nomor itu, dan kantor akan menanggapi setiap keluhan yang ada di masyarakat. Jadi evaluasinya ini bukan hanya secara struktural dari pimpinan kepada bawahan, tapi juga masyarakat sendiri ikut punya hak untuk mengevaluasi, istilahnya mengkritisi pelayanannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, seperti itu juga. Betul. Jadi konsep kita sebagai pelayan ASN itu melayani, bukan dilayani. Ini yang harus senantiasa kita ingat, ini yang harus senantiasa kita pedomani, bahwa kitalah yang melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani kita. Betul. Ini dampaknya sangat luar biasa dan akibatnya sangat fatal manakala sampai terbalik menempatkan ini bahaya sekali ya. Nah, Pak Zam, tentunya generasi itu terus berganti. Sejak dari para pahlawan yang merebut kemerdekaan, yang memproklamasikan, yang membangun, yang meneruskan hingga kita saat ini. Dan tentunya
generasi kita juga akan berganti dengan generasi yang selanjutnya. Nah, kemudian apakah yang bisa kita lakukan atau kita upayakan untuk bisa menanamkan semangat-semangat para pahlawan yang begitu baik ini supaya bisa dilanjutkan kembali oleh generasi mendatang, sehingga generasi berikutnya juga punya semangat juang, semangat perubahan yang sama untuk terus meningkatkan kualitas di Kementerian Agama ini. Iya, banyak yang menyatakan bahwa semangat patriotisme yang ada di generasi muda itu sudah mengalami penurunan. Iya, bukan saja penurunan, tetapi justru mengalami pelunturan. Iya. Nah, sebenarnya harus ada sesuatu yang bahasanya ada sesuatu yang daya kejut itu menyentak dan menyadarkan generasi muda. Yang kedua kalinya, tidak sepenuhnya benar bahwa pelunturan nilai-nilai patriotisme yang ada di generasi muda itu semakin menurun. Kita rasanya masih ingat bagaimana melalui olahraga sepak bola rasa patriotisme yang ada di anak muda itu tumbuh sangat luar biasa. Betul. Bagaimana melalui olahraga, event-event olahraga itu. Tim Garuda usia kalau tidak salah 21 atau berapa itu yang masuk semifinal. Itu saya kira tidak ada yang tidak mengikuti perkembangan itu. Betul, Saya kira tidak ada yang tidak bangga dengan itu. Saya kira tidak ada yang tidak ikut merasakan bagaimana kita masuk di dalam suasana seperti itu. Jadi ini bisa dilihat dari munculnya kaos-kaos jersey itu yang dipakai, munculnya dialog ngumpul di media sosial menjadi trending. Bahkan nonton bareng ketika pelaksanaan nonton bareng itu artinya harus ada daya kejut seperti itu sehingga rasa patriotisme itu kembali tumbuh. Ada lagi, kita masih ingat bagaimana kita memprotes salah satu negara yang mengklaim tentang kebudayaan kita. Batik, keris, kesenian reog itu bagaimana pada waktu itu seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada itu berjuang dan tidak rela kalau itu diambil hak orang lain. Bagaimana pada waktu itu perjuangan merasa tidak rela kalau itu diambil oleh orang lain. Itu kan bagian bagaimana yang bersangkutan juga mencintai kebudayaan, nasionalisme rasa itu kan. Nah, oleh karena itu patriotisme itu harus senantiasa kita tumbuhkan melalui mencintai produk kita, mencintai budaya kita, menumbuh kembangkan bagaimana budaya yang ada di Indonesia itu senantiasa dicintai oleh masyarakat. Betul. Bagaimana anak-anak generasi kita itu tetap mencintai sayur lodeh daripada bisa mencintai kesenian daripada kesenian yang lain. Tentu ini kan harus kita tanamkan dari dasar, dari mereka baru lahir. Jarang sekarang ini kita itu mengetahui anak-anak itu cinta olahan Indonesia. Sederhana aja seperti itu. Mereka lebih suka burger. Bukan berarti itu hal yang nggak bagus, bukan.
tetapi jangan sampai mereka lupa bahwa kita mempunyai sebuah tradisi, kuliner yang tidak kalah gitu kan. Betul. Cara berpakaian, adat istiadat budaya. Barangkali harus ada momen-momen yang secara berkesinambungan kita tanamkan kepada anak didik kita, sehingga tanpa sadar bahwa tanaman yang dulu ditanam, benih yang dulu ditanam itu harus dimulai dari kecil dulu, kemudian setelah itu tentu dirawat, dipupuk, sehingga nanti endingnya bahwa patriotisme akan senantiasa ada pada setiap generasi yang ada di bangsa kita. Baik, tentunya ini juga harus melibatkan para orang-orang tua supaya mereka tidak bosan untuk terus mengenalkan budaya, adat istiadat dan berbagai hal yang keindonesiaan. Betul. Supaya generasi muda itu juga minimal mengenal. Hal yang menarik lagi sekarang ini kan ada setiap hari tertentu memakai baju adat anak-anak sekolah itu baju anak sekolah. Saya pikir ini juga bagus bahwa itu secara tidak sadar dia dia itu membiasakan diri untuk cinta. Terus di level kita pada momen tertentu upacara kita memakai pakaian adat juga. Itu menunjukkan bahwa itu juga bagian dari membiasakan diri, bagian dari memberikan contoh, sehingga tentu tanpa sadar itu menjadi sebuah kebiasaan. Awalnya kita kan juga asing. Iki bisnis ceritane kon gawe udeng, kon gawe beskap, kon gawe blangkon, kon gawe dan sebagainya. Anak-anak kita juga awalnya kan akan asing begitu. Hari ini pakainya pakaian adat, tentu akan asing. Tetapi sekarang ini itu bukan menjadi hal asing lagi. Justru kalau kita tidak seperti itu, kita justru bagian dari yang asing itu. Saya pikir itu yang kita dan tentu bersama-sama kita tanamkan di generasi yang akan datang. Baik, karena waktu yang terbatas Pak Kasubag, untuk penutup di sesi podcast kita hari ini, adakah pesan dan harapan untuk peningkatan pelayanan di kantor Kemenak Kota Kediri ini, tentunya dalam skop semangat perjuangan, perubahan, kegigihan para pahlawan yang mengilhami kita semua? Yang pertama, tentu kita bersama bagaimana bisa menjadi seorang pegawai yang ikhlas. Itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Itu bukan sesuatu yang mudah. Seorang pegawai yang baik itu adalah yang sesuai dengan mutu Kementerian Agama, orang yang ikhlas. Kita akan berusaha untuk itu, kita akan berikhtiar untuk itu, agar betul-betul kita mampu untuk sampai kepada titik itu. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, yaitu bukti dari sifat patriotis, cinta kepada tanah air. Kalau dulu memperjuangkan untuk kemerdekaan, perjuangan yang sekarang ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berjuang memberikan pelayanan yang maksimal, dan itu mampu kita wujudkan, pada hakikatnya kita menjadi bagian dari pahlawan itu sendiri. Luar biasa. Dan meskipun telah berpuluh-puluh tahun, namun semangat para pahlawan, kegigihan para pahlawan hingga saat ini masih relevan untuk kita contoh, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bersosial dengan masyarakat, bagaimana memimpin di sebuah organisasi dan lain-lain tentunya.
Baik, Bapak Zamroni, terima kasih telah bergabung di podcast dan tentunya insya Allah kita akan kembali menyapa Sobat Religi semua dengan tema-tema podcast yang lain yang terkait dengan program-program dari Kementerian Agama yang pasti masih cukup banyak untuk bisa kita ulas dan perlu diketahui oleh masyarakat. Sama-sama, dan terima kasih juga telah diberi kesempatan untuk memberikan informasi di broadcast kita, utamanya kepada para sahabat religi. Ya. Baik, Sobat Religi semua, terima kasih telah bergabung dengan kami di episode kali ini. Semoga diskusi kita tentang semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kementerian Agama dengan meneladani nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kegigihan, semangat juang yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan yang telah diulas oleh Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bapak Ahmad Zamroni MPDI. Dan tentunya kita sebagai ASN juga dapat menghadirkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih responsif kepada kebutuhan masyarakat. Dan satu hal yang dapat kita simpulkan dari obrolan kita hari ini bahwa pelayanan bukan hanya soal tugas, tapi juga keikhlasan dalam pengabdian. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Memang sekarang bukan di medan perang, tapi di medan pelayanan dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap menginspirasi, dan bersama-sama kita wujudkan pelayanan yang baik bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.